Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsia Febiana dengan NIM digit terakhir 124 dari kelas 3D PAI UIN Raden Mas Said Surakarta. Kali ini saya akan memaparkan hasil review saya tentang artikel yang berjudul Information and Communication Technology and Education in Muslim Context, atau dengan kata lain teknologi informasi dan komunikasi dan pendidikan dalam konteks muslim. Jadi dalam artikel ini mengatakan bahwasanya pemanfaatan teknologi modern ini sangat dibutuhkan terutama dalam bidang pendidikan sebagai sarana pengetahuan, sarana pengalaman, dan sarana prestasi. Teknologi dianggap sebagai salah satu fitur umum di seluruh belahan dunia. Akan tetapi, setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda-beda tentang kebijakan penggunaan teknologi, baik penggunaan secara umum maupun untuk pendidikan. Namun beberapa negara memiliki hambatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga mengganggu dalam perkembangan pendidikannya. Dalam hal ini, konteks sosial merupakan salah satu faktor penghambatnya. Namun terlepas dari semua itu, mobilitas global para pakar teknologi informasi mampu menghadirkan teknologi informasi sebagai fenomena global, baik secara sosial maupun budaya. Kesenjangan digital. Ungkapan tersebut dianggap sebagai bentuk baru ketidakadilan sosial, sehingga semua negara berusaha memajukan teknologi supaya dianggap negara dengan kemajuan operasi. Teknologi informasi dan komunikasi ini dianggap sebagai salah satu prioritas utama yang sejajar dengan pengentasan kemiskinan, perawatan kesehatan, lingkungan, dan kesetaraan sosial. Penyediaan manfaat teknologi baru, terutama informasi dan teknologi komunikasi atau TIK ini, adalah salah satu target internasional untuk sebagai tolak ukur tujuan pembangunan milenium yang mempertimbangkan TIK di antara hak-hak dasar manusia. Penggunaan teknologi dalam pendidikan dapat berkontribusi pada efisiensi dan pencapaian. Namun, karakteristik budaya juga dapat menghadirkan hambatan dalam pembuatan kebijakan dan praktek. Mengingat bahwasanya penggunaan teknologi untuk pendidikan dapat menjadi tantangan karena kebijakan, budaya, atau sumber daya yang tersedia untuk konteks pendidikan. Ruang dapat memainkan peran penting dalam memfasilitasi pengalaman penggunaan teknologi untuk pembelajaran dan mengajar. Pengaturan pendidikan beroperasi dengan menggunakan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Namun proses belajar dan mengajar dapat mengambil manfaat dari norma-norma baru ketika terhubung melalui teknologi dan dunia maya. Sebenarnya, keuntungan pengaturan pendidikan jasmani untuk mengajar atau belajar menurun ketika ada peningkatan peluang untuk menggunakan teknologi dan dunia maya yang telah memfasilitasi kehadiran virtual pelajar dan guru dalam pengaturan kelas. Dalam artikel ini membahas tentang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan di negara-negara dengan penduduk yang mayoritasnya Muslim, di mana Islam ini mengilhami sejumlah besar nilai-nilai sosial dan norma. Bab ini berfokus pada pengalaman menggunakan teknologi untuk belajar dan mengajar sepanjang kursus. Untuk menjelaskan bagaimana keterkaitan tentang dunia maya, teknologi, dan ruang fisik aktual dari kelas dapat membuat perubahan dalam struktur normatif dalam lingkungan pendidikan. Saat ini kita harus membelanjakan tiket untuk perjalanan ke masa depan, di mana kemajuan di bidang kesehatan dan kedokteran dan semua disiplin ilmu untuk mengangkat
kemanusiaan dan mimpinya. Namun, meskipun banyak negara berkumpul untuk memberikan solusi untuk dunia, tampaknya negara maju memiliki peran kunci yang menginformasikan dan persepsi dan kebijakan internasional, dan ini membawa kita ke arah pemikiran ulang di mana nilai-nilai digunakan untuk menyusun rencana dan kebijakan pembangunan dunia. Pengalaman lingkungan sosial di berbagai geografi menunjukkan bahwa pengembangan teknologi dan pendidikan membutuhkan peran suatu lingkungan dan komponennya. Karena TIK digunakan untuk mengembangkan keahlian dalam pengembangan pengetahuan sebagai komponen sistem pendidikan. Meningkatnya penggabungan TIK dalam pendidikan secara global telah menjadikan pendidikan sebagai indikator perkembangan potensi dan juga sosial, status politik, dan ekonomi untuk organisasi multifungsional dan non-pemerintah. Sistem pendidikan nasional berfungsi sebagai inkubator inovasi nasional karena mereka menciptakan struktur, proses, konten, dan produktivitas ekonomi pengetahuan melalui sekolah formal. Dalam hal ini, negara-negara harus berkomitmen untuk melakukan penguatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi dengan cara menggunakan pedagogis yang tepat, serta pendekatan yang didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi yang tepat. Disebutkan pula bahwa teknologi informasi dan komunikasi harus dimanfaatkan untuk memperkuat sistem pendidikan, penyebaran pengetahuan, akses informasi, pembelajaran yang berkualitas dan efektif, serta pelayanan yang lebih efektif. Meluasnya penggunaan dan ketersediaan TIK di sektor sosial dan ekonomi telah sangat berdampak pada bagaimana negara mengkonseptualisasikan dan memajukan sosiopolitik dan agenda ekonomi. Tetapi tidak ada model universal untuk membangun infrastruktur, inovasi, dan kapasitas karena sistem ini sangat terkait dengan nasional, tuntutan ekonomi, norma sosial, dan sistem nilai. Dengan demikian, karena variasi dalam norma dan nilai dalam konteks pendidikan di seluruh dunia, tujuan universal dan kebijakan untuk penggunaan TIK dalam pendidikan mungkin tidak dapat diterapkan atau dihadapi tantangan di beberapa negara. Adopsi teknologi barat sangat dianjurkan sebenarnya, tetapi bukan berarti norma-normanya atau ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaannya juga diadopsi. Karena teknologi barat memiliki kemajuan beberapa lebih depan dari negara lainnya termasuk Indonesia, mengingat nilai-nilai yang berkaitan dengan pendidikan dikondisikan oleh nilai-nilai masyarakat pada umumnya. Penggunaan TIK bergantung pada nilai-nilai yang melingkupinya. Selain itu, budaya sekolah dan komunitas sekolah dapat membatasi bagaimana TIK digunakan untuk menghubungkan hasil belajar siswa di sekolah dengan perolehan, penciptaan, dan implementasi pengetahuan di pasar tenaga kerja dan komunitas yang lebih luas. Pengaruh segala macam norma dan nilai, termasuk nilai agama dalam konteks pendidikan, tentang belajar dan perilaku mengajar terbukti dalam pendidikan Iran dengan melihat pengaturan nasionalnya. Namun dengan menggunakan TIK dalam pendidikan, pembelajar bisa terpapar langsung ke nilai-nilai masyarakat modern dan kualitas yang mempromosikan keterbukaan dan memotivasi orang untuk mengikuti kepentingan sosial, ekonomi sosial, dan intelektual mereka sendiri dalam hal-hal yang tidak terduga dan arah yang tidak pasti. Proses belajar bagi peserta didik yang berasal dari lingkungan yang berbeda memiliki sistem normatif, nilai, dan budaya yang akan lebih menantang dan menuntut dibandingkan dengan pembelajar yang menguasai fasilitas budaya mengenai logika, digital, alat, konten, komunikasi sesuai dengan konteks kehidupannya. Bahkan penggunaan digital sistem komunikasi untuk pendidikan memberikan pembelajar dengan lebih banyak otonomi dalam berkaitan dengan lokasi spesial, keterbatasan waktu, norma sosial dan budaya, dan lebih banyak kontrol atas proses komunikasi. Penelitian menunjukkan bahwa negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki kesamaan tantangan terkait TIK dan pendidikan. Padahal salah satu temuan dari penelitian ini mengacu pada
kesadaran guru akan pentingnya TIK sebagai inovasi menuju peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan Islam yang harus ditingkatkan. Karena menerapkan TIK dalam proses belajar mengajar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas hasil belajar. Faktor lain yang menghambat penggunaan TIK yang efektif dalam pendidikan selain sosial dan budaya yaitu faktor ketidaksetaraannya gender atau untuk mengakses TIK. Penggunaan TIK yang efektif membutuhkan ketersediaan peralatan, persediaan komputer, dan pemeliharaannya yang tepat termasuk aksesoris lainnya. Sebagian besar di pedesaan di dunia bahkan tidak memiliki listrik sehingga tidak dapat menjalankan komputer sejak awal. Padahal beberapa negara seperti Bahrain, Kuwait, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat yang mengalami pengenalan TIK yang relatif baru dan dramatis ke dalam formali pendidikan sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional yang komprehensif adalah contoh untuk pentingnya inovasi nasional dalam pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Masyarakat dan sistem politik karena pertumbuhan ekonomi yang cepat dan luas menyebar merupakan dampak dari TIK terhadap pengembangan wilayah dan masyarakatnya. Keterlibatan guru dalam pengembangan profesional terkait TIK kebanyakan tidak berdampak signifikan pada pedagogis, praktek, maupun hasil belajar siswa. Bahkan TIK hanya digunakan untuk remediasi dan tidak dimasukkan untuk melibatkan siswa dalam memperoleh penerapan atau penciptaan pengetahuan yang diarahkan sendiri di luar tugas instruksional yang diarahkan oleh guru. Selain itu, budaya dan norma gender berperan penting dalam bagaimana TIK dimasukkan dalam pendidikan untuk membatasi penggunaan TIK anak perempuan dalam pengembangan pengetahuan di sekolah formal. Selain itu, budaya sekolah dan budaya masyarakat dapat membatasi bagaimana TIK ditunjukkan baik oleh faktor budaya tentang peran guru dalam pengajaran serta batasan pada siswa dalam penggunaan internet. Dalam rangka memanfaatkan kapasitas kelembagaan pendidikan nasional, penggunaan TIK merupakan salah satu pelatihan guru yang berdedikasi dan berkelanjutan. Pengembangan profesional membutuhkan reorientasi budaya untuk memungkinkan guru menggunakan sumber daya TIK yang tersedia untuk inovasi. Idealnya gini, TIK dalam pendidikan diharapkan dapat berfungsi sebagai katalisator pembangunan nasional, pengembangan, dan peningkatan inovasi. Kenyataannya TIK ini lebih jauh menantang dan tantangannya semata-mata tidak hanya kurangnya produk teknologi vernakular untuk penggunaan pendidikan atau budaya pendidikan yang berpusat pada guru. Alokasi anggaran untuk penelitian TIK tidak menghilangkan metode yang berpusat pada guru, sementara sikap mengenai alat dan teknik baru membatasi perkembangan yang diharapkan. Pengalaman negara-negara Dewan Kerjasama Teluk atau GCC menunjukkan bahwa meskipun ketersediaan sumber daya mengajar dan belajar sebagian besar tetap sama dengan sebelum TIK diperkenalkan dan masih mencerminkan budaya pendidikan pra-TIK atau sebelum dikenalnya TIK. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.